Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Benjamin Sesko, pemain muda yang memiliki potensi untuk jadi striker top di masa depan. Benjamin Sesko, penyerang 21 tahun yang membela RB Leipzig ini, musim lalu berhasil mencetak 14 gol dan 2 assist pada musim pertamanya bermain di Bundesliga. Sesko sempat struggle di awal musim, hanya mencetak 3 gol dari 15 pertandingan awal yang dijalaninya. Namun perlahan, Sesko bangkit dan menemukan performa terbaiknya. Penyerang berpostur jangkung ini berhasil mencetak 11 gol dan 2 assist dalam 16 pertandingan di paruh kedua, termasuk selalu mencetak gol di 7 pertandingan terakhir Bundesliga. Di Euro 2024 ini, performanya akan jadi perhatian seluruh dunia, termasuk tim-tim yang hendak mentransfernya. Nah, penasaran dengan bagaimana permainan striker bertipe nomor 9 ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Torehan yang cukup impresif musim 2023-2024 menarik minat dari klub-klub besar untuk mendapatkan jasa Sesko di musim depan. Klub dari IPL seperti Arsenal, Chelsea, serta Manchester United bersaing untuk menggaetnya. Namun Sesko memutuskan untuk bertahan lebih lama di RB Leipzig dan memperbarui kontraknya sampai tahun 2029. Dalam kontrak barunya, rilis clause sebesar 65 juta euro dihapus sehingga memungkinkan Sesko dijual lebih mahal pada akhir musim depan. Dengan potensi dan penampilan apiknya, di usianya yang baru 21 tahun, Sesko sudah menjadi langganan tim nasional Slovenia, bahkan sudah menjalani debut sejak 3 tahun lalu. Tepatnya ia debut pada 1 Juni 2021 dan sejauh ini sudah mencetak 11 gol dari 30 caps. Sesko pun menjadi bagian skuad tim nasional Slovenia di ajang Euro 2024 yang saat ini baru berjalan. Meski gagal cetak gol di pertandingan pertama melawan Denmark, Sesko tetap mencuri perhatian dengan peluang-peluang yang ia ciptakan. Di laga itu, ia melepaskan 2 tembakan dari luar kotak penalti yang mengancam gawang Kasper Schmeichel. Benjamin Sesko menimba ilmu di akademi lokal Slovenia, NK Domžale. Pada usia remaja, ia sudah mendapatkan tawaran dari tim-tim besar seperti Bayern Munich, Dortmund, Ajax, hingga Manchester City. Namun Sesko memilih Red Bull Salzburg sebagai tim profesional pertamanya. Sempat dipinjamkan ke tim kasta kedua Liga Austria, Sesko berhasil bersinar di musim 2022-2023 dengan menorehkan 16 gol dalam 30 laga bersama Salzburg di musim tersebut. Musim selanjutnya menjadi awal perjalanan Sesko bersama RB Leipzig di Bundesliga Jerman, yang juga sama-sama tim naungan Red Bull Football Group. Di Leipzig, Sesko acap kali bermain sebagai striker pada sistem formasi 4-2-2-2 yang diterapkan oleh Marco Rose. Di lini depan, ia diduetkan dengan Lois Openda ataupun Yusuf Poulsen. Di level timnas, Sesko juga bermain dengan sistem yang sama. Pada laga pertama fase grup melawan Denmark, ia berduet dengan Sporar sebagai 2 tombak di lini depan. Postur Sesko yang mencapai 195 cm membuatnya punya keunggulan untuk menjadi target man di kotak penalti. Tembakan dan gol-golnya musim lalu banyak dilepaskan di dalam kotak penalti. Dari total 14 gol, hanya 1 yang ia cetak dari luar. Posturnya yang tinggi juga menjadikannya punya keunggulan dalam menyambut bola atas. Statistik musim lalu menunjukkan Sesko 14 kali melepaskan shot dari kepalanya, di mana 5 diantaranya menjadi gol. Selain postur, ada faktor lain yang menjadi keunggulan Sesko dalam menyambut umpan lambung, yaitu movement atau pergerakan dan positioning. Terlihat di klip ini, ia bisa mendeteksi celah di area kotak penalti lawan dan segera bergerak mengekspos ruang tersebut untuk sekaligus menyambut crossing yang dilepaskan oleh rekannya. Dalam positioning, Sesko juga kerap mengambil posisi di antara 2 center back lawan, yang mana hal ini menyulitkan mereka dalam melakukan penjagaan terhadapnya. Meski identik dengan target man, nyatanya Sesko tidak terpaku pada satu role saja. Bisa dikatakan, pemain yang lahir 31 Mei 2001 ini merupakan striker modern yang gak hanya mengemban tugas untuk mencetak gol, namun juga bisa berperan guna membantu proses bangun serangan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya yang lain. Striker yang menggunakan nomor punggung 30 ini sering bergantian roaming dengan striker lainnya.
Hal ini terkonfirmasi di heatmap-nya musim lalu, yang mana terlihat sebaran area bermainnya cukup luas, tak hanya terpaku di sekitaran kotak penalti saja. Permainan build-up konstruktif yang diusung RB Leipzig menjadikan Šeško seringkali start dari area yang lebih rendah, menyesuaikan dengan build-up rendah pemain di belakang. Dalam fase bangun serangan, Šeško akan memberikan support proses progresi. Ia acap kali turun jauh ke lini tengah untuk jemput bola dan menjadi konektor dengan kemampuannya sebagai pemantul. Peran sebagai pemantul ini juga ia lakukan di lini depan. Terlihat di sini, Šeško yang menerima umpan berhasil menarik bek lawan mendekat kepadanya. Lalu dengan satu sentuhan, ia memantulkan bola ke rekannya yang mengekspos ruang kosong. Link up dengan umpan pendek 1 atau 2 sentuhan juga sering ia praktekkan dengan rekannya untuk melewati lawan. Setelah memantulkan bola, Šeško akan langsung bergerak mengekspos ruang kosong untuk mencetak gol. Patut dicatat, link up-nya ini dalam jarak pendek dan bukanlah atribut utamanya, terlihat dari statistik possession-nya yang rendah. Nggak hanya sekedar menunggu umpan dari rekannya, Šeško juga sering melakukan pergerakan untuk menciptakan ruang bagi dirinya sendiri. Terlihat di momen ini bagaimana striker tersebut melakukan pergerakan tanpa bola untuk dismarking atau melepaskan diri dari marking back lawan dan menciptakan ruang bagi dirinya sendiri untuk menerima umpan serta melepaskan tembakan. Senjata lain yang dimiliki Šeško adalah tendangan keras yang dilepaskan dari jarak jauh. Di laga pembuka Euro versus Denmark, Šeško melepaskan 2 kali tendangan keras dari luar kotak yang mengancam gawang lawan. Golnya saat menghadapi Swedia tahun lalu menjadi contoh sempurna bagaimana kemampuan Šeško ketika bergerak melepaskan diri dari marking back lawan, menciptakan ruang kosong, dan tendangan keras yang ia lepaskan dari sudut yang nggak mudah. Selain bergerak untuk menciptakan ruang bagi dirinya sendiri, Šeško juga bisa bermain lebih terpaku di posisinya. Hal ini akan ia lakukan untuk mengikat lawan dan membuka ruang bagi rekan yang ada di dekatnya. Terlihat di sini bagaimana Šeško mengikat backline lawan dan membuka ruang bagi Baumgartner di ruang antar lini. Di klip yang lain juga kembali terlihat Šeško yang berhasil mengikat bek kanan lawan dan membuka ruang bagi Emil Forsberg untuk menerima umpan dan melepaskan tembakan guna mencetak gol. Selain aspek attacking, dari radar chart ini terlihat aspek bertahan Šeško yang terbilang sangat oke untuk ukuran striker. Aksi bertahan yang sering dilakukan olehnya adalah pass block atau menutup dan memotong akses umpan lawan. Šeško juga merupakan penyerang yang tidak malas melakukan pressing untuk mengganggu build up lawan. Postur dan langkah kakinya yang besar cukup untuk membuat lawan terancam ketika di-pressing olehnya. Angle press atau pressing melingkar juga sering dilakukan untuk menutup arah sirkulasi dan mempersempit area build up lawan. Pun begitu, kemampuan dan kemauan Šeško dalam melakukan pressing ini akan lebih optimal jika dibarengi dengan sistem pressing kolektif yang bagus. Karena dalam beberapa momen, terlihat Šeško yang melakukan pressing bisa dilewati dengan mudah lantaran pemain di lini kedua tidak menutup opsi passingnya. Benjamin Šeško dengan segala kemampuannya berpotensi untuk menjadi striker top di masa depan. Pada usianya yang masih 21 tahun, ia memutuskan untuk bertahan di RB Leipzig, alih-alih pindah ke klub-klub besar. Hal ini berkaitan dengan menit bermain yang lebih pasti, tentunya akan sangat bermanfaat untuk pengembangan dan kematangannya sebagai striker modern.